Bayangkan menerima kabar yang sudah lama dinanti. Rapel pensiun Anda akhirnya cair, dan Anda bisa merencanakan keuangan dengan lebih pasti. Tapi apakah kabar ini benar adanya? Dan bagaimana detailnya? Banyak yang bertanya-tanya, terutama bagi PNS TNI dan Polri tentang bagaimana sistem pensiun akan berubah, mulai untuk soal Tewiduna. Dari perubahan tabel gaji pokok hingga aturan, rapel taspen semuanya penting untuk diketahui, agar tidak ada kesalahan perhitungan atau miskomunikasi yang bisa merugikan Anda. Fakta pertama yang perlu dipahami, taspen sebagai lembaga resmi yang menangani pensiun dan tunjangan para aparatur negara, telah menegaskan bahwa rapel pensiun tidak otomatis cair. Bagi semua orang ada beberapa kategori, mulai dari pensiun reguler, hingga pensiun karena sakit atau meninggal dunia, yang berbeda proses dan waktunya. Mengerti perbedaan ini bisa membantu. Itanet persepsian dokumen yang dikalian, agar pencairan pensiun berjalan lancar tanpa hambatan. Selain itu, perubahan tabel gaji pokok PNS TNI dan Polri juga menjadi perhatian besar. Setiap golongan dan masa kerja akan memiliki penyesuaian yang mempengaruhi jumlah rapel yang diterima. Bahkan beberapa perubahan terbaru bisa memberikan tambahan signifikan bagi mereka yang memasuki masa pensiun dalam 1-2 tahun ke depan. Tidak memahami tabel, ini bisa membuat Anda kehilangan potensi penghasilan yang sebenarnya berhak diterima. Yang tidak kalah penting, kabar terbaru tentang peraturan terbaru taspen dan pemerintah menunjukkan adanya penyesuaian administratif dan prosedural, dari cara mengurus SK pensiun pengajuan rapel, hingga pencairan di rekening bank. Setiap langkah harus sesuai aturan, agar prosesnya cepat dan aman. Di video ini kita akan kupas tuntas semua fakta terbaru, mulai dari rapel pensiun, tabel gaji PNS TNI, Polri hingga prosedur resmi taspen. Dengan informasi ini, Anda bisa merencanakan masa pensiun lebih matang, menghindari kesalahan, dan memastikan hak Anda diterima sepenuhnya. Jangan sampai info salah membuat hak pensiun Anda tertunda atau kurang. Setelah kita memahami bahwa banyak kabar tentang rapel pensiun dan kenaikan gaji masih simpang siur, sekarang mari kita kupas lebih dalam tentang apa yang benar-benar perlu diketahui oleh setiap pensiunan atau calon pensiunan. Bapak dan Ibu tentu ingin memastikan hak-hak yang sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun tidak terlewatkan, dan itulah alasan mengapa memahami mekanisme resmi sangat penting. Memang kehidupan sebagai pensiunan berbeda dengan ketika masih aktif bekerja. Tidak ada lagi gaji rutin setiap bulan yang masuk, sehingga setiap perubahan kebijakan pemerintah terkait pensiun memiliki dampak langsung pada kesejahteraan Anda sehari-hari. Yang pertama, perlu disadari adalah bahwa proses pencairan rapel pensiun tidak sesederhana yang dibayangkan. Banyak yang beranggapan bahwa begitu ada keputusan kenaikan gaji pokok PNS, aktif otomatis pensiunan juga akan menerima rapel. Sayangnya kenyataannya tidak selalu seperti itu. Prosesnya membutuhkan beberapa langkah administratif, termasuk validasi data pensiunan, verifikasi dokumen, hingga koordinasi antar instansi terkait. Jika ada kesalahan sedikit saja, bisa menyebabkan pencairan tertunda. Inilah alasan mengapa pemerintah menekankan agar pensiunan selalu memastikan data mereka terupdate di sistem taspen, mulai dari nama, nomor identitas, hingga rekening bank yang digunakan untuk menerima pensiun, harus sesuai dengan catatan resmi. Keterlambatan atau kesalahan data bisa menunda rapel atau bahkan mengurangi jumlah yang diterima. Selain itu, banyak pensiunan yang masih bingung tentang tabel gaji pokok baru yang ramai diperbincangkan. Sebenarnya tabel gaji pokok adalah salah satu acuan utama dalam menentukan besaran pensiun. Setiap golongan, pangkat dan masa kerja memiliki perhitungan berbeda. Tidak semua golongan mendapat kenaikan yang sama. Bisa membawa tambahan yang signifikan. Bagi mereka yang mendekati masa pensiun misalnya, seorang PNS golongan IV dengan masa kerja puluhan tahun, tentu berbeda perhitungannya dibandingkan PNS golongan 2 yang baru memasuki masa kerja menengah. Memahami tabel ini dengan baik, membantu pensiunan mengantisipasi jumlah rapel yang mungkin diterima, sehingga perencanaan keuangan bisa dilakukan dengan lebih matang. Yang tidak kalah penting, Bapak dan Ibu juga harus mengetahui bahwa proses penyesuaian pensiun terkait inflasi dan kebutuhan hidup bukanlah hal yang instan. Pemerintah harus mempertimbangkan banyak aspek, termasuk kestabilan anggaran negara dan kesejahteraan jangka panjang para pensiunan. Pengambilan keputusan mengenai kenaikan pensiun melibatkan koordinasi antar Kementerian DPR dan Taspen,
sehingga setiap perubahan memerlukan proses hukum dan administratif yang cukup panjang. Oleh karena itu, jika mendengar kabar bahwa pensiun naik, otomatis mulai Januari 2026, sebaiknya tetap berhati-hati, karena sampai ada pengumuman resmi, semua informasi hanya berupa prediksi atau rumor. Selanjutnya mari kita bicara soal jenis-jenis tunjangan yang menjadi bagian dari hak pensiunan. Tidak hanya pensiun pokok, beberapa pensiunan juga berhak menerima tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain yang ditetapkan oleh instansi masing-masing. Tunjangan-tunjangan ini dapat berbeda jumlahnya, tergantung pangkat, golongan dan masa kerja. Misalnya, seorang pensiunan TNI atau Polri mungkin mendapatkan tunjangan khusus karena masa dinasnya yang unik. Pahami hal ini dengan baik, karena meskipun terlihat kecil, setiap tunjangan menambah jumlah keseluruhan yang diterima dan kelalaian administrasi bisa membuat hak tersebut tertunda. Seiring perkembangan teknologi, Taspen juga menyediakan layanan digital untuk mempermudah para pensiunan dalam mengurus administrasi mereka. Dengan sistem verifikasi digital melalui aplikasi resmi, pensiunan bisa memastikan data mereka valid tanpa harus datang ke kantor secara langsung. Cukup dengan mengunggah dokumen yang diperlukan dan melakukan verifikasi, biometrik proses administratif menjadi lebih cepat. Hal ini sangat bermanfaat bagi pensiunan yang tinggal jauh dari kantor pemerintah atau memiliki keterbatasan mobilitas. Dengan sistem ini, saat keputusan resmi mengenai rapel atau kenaikan pensiun diumumkan, pencairan dapat dilakukan lebih lancar karena data sudah diverifikasi sebelumnya. Selain digitalisasi, perlu diketahui juga bahwa jaringan pembayaran pensiun kini semakin luas. Taspen menjalin kerjasama dengan banyak bank dan pos di seluruh Indonesia, sehingga pensiunan di kota besar maupun pelosok desa memiliki akses lebih mudah untuk menerima pensiun bulanan mereka. Hal ini mengurangi risiko keterlambatan pembayaran dan memberikan kepastian bagi pensiunan bahwa hak mereka akan diterima tepat waktu. Jaringan pembayaran yang luas juga penting. Ketika ada perubahan jumlah pensiun, misalnya akibat rapel, karena sistem akan menyesuaikan pembayaran secara otomatis sesuai data terbaru. Dalam menghadapi berbagai informasi simpang siur di media sosial, satu prinsip yang harus dipegang oleh setiap pensiunan adalah jangan cepat percaya pada rumor atau berita viral. Banyak kabar yang mengatakan rapel pensiun akan cair di tanggal tertentu atau bahwa tabel gaji pokok baru sudah berlaku, ternyata belum didukung oleh keputusan resmi. Jika pensiunan bertindak berdasarkan informasi yang belum resmi, hal ini bisa menyebabkan kebingungan atau bahkan kesalahan perhitungan hak pensiun. Oleh karena itu, selalu pastikan bahwa informasi yang diikuti berasal dari sumber resmi, seperti situs atau call center, Taspen atau pengumuman pemerintah melalui media resmi. Selain itu, penting juga bagi pensiunan untuk memahami prosedur administrasi yang harus dilalui agar rapel pensiun dapat dicairkan, mulai dari memastikan SK pensiun yang diterbitkan instansi sudah lengkap, mengisi formulir permohonan rapel bila diperlukan, hingga menunggu verifikasi dari Taspen. Proses ini memang memerlukan waktu, tetapi dengan mempersiapkan dokumen secara lengkap, sejak awal proses pencairan bisa lebih cepat dan lancar. Banyak pensiunan yang terkadang hanya menunggu, tanpa melakukan pengecekan, dan hasilnya rapel mereka tertunda, hanya karena dokumen tidak lengkap. Yang sering luput dari perhatian adalah bahwa pencairan rapel dan tunjangan pensiun bukan hanya soal angka. Ada prosedur hukum yang harus dipenuhi, termasuk persetujuan anggaran pemerintah. Dalam beberapa kasus kenaikan gaji pokok PNS, aktif memerlukan revisi anggaran negara sebelum rapel bisa dibayarkan kepada pensiunan. Artinya, keputusan itu bukan semata-mata tindakan administratif, tetapi juga keputusan fiskal yang harus melalui proses resmi. Mengetahui hal ini membantu pensiunan mengerti mengapa kabar yang terdengar cepat di media sosial belum tentu langsung berlaku. Selain memahami prosedur, penting juga bagi pensiunan untuk mempersiapkan perencanaan keuangan. Setiap perubahan jumlah pensiun, baik itu kenaikan atau rapel, dapat mempengaruhi pengaturan keuangan bulanan. Misalnya, jika rapel diterima sekaligus dalam jumlah besar, pensiunan bisa merencanakan pembayaran tagihan, kebutuhan keluarga, atau investasi jangka pendek dengan lebih baik. Di sisi lain, memahami bahwa jumlah pensiun tetap sesuai PP yang berlaku membantu pensiunan menyesuaikan gaya hidup tanpa terlalu mengandalkan rumor kenaikan yang belum pasti. Dalam konteks ini, edukasi mengenai hak-hak pensiunan menjadi sangat penting. Banyak pensiunan merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas tentang hak mereka.
sehingga sering mengikuti kabar tidak resmi yang beredar di grup atau media sosial, padahal edukasi sederhana seperti memahami tabel gaji, jenis tunjangan, dan prosedur administrasi bisa membuat pensiunan lebih tenang dan percaya diri. Dalam mengelola haknya, edukasi ini juga penting agar pensiunan tidak mudah tertipu oleh pihak-pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan mengenai informasi pensiun. Selain itu penting bagi pensiunan untuk aktif memantau pengumuman resmi. Pemerintah dan Taspen biasanya mengumumkan setiap perubahan melalui berbagai kanal resmi. Dengan selalu mengecek sumber resmi, pensiunan bisa memastikan bahwa informasi yang mereka terima benar dan bisa diandalkan. Hal ini juga menghindarkan pensiunan dari kebingungan akibat informasi yang salah atau tidak lengkap. Seringkali kabar yang salah bisa menimbulkan harapan palsu atau kecemasan yang tidak perlu. Padahal hak pensiun yang sah tetap aman jika data administratif lengkap. Kenyataannya, kehidupan sebagai pensiunan bukan hanya soal menerima uang setiap bulan, ini juga soal memahami hak dan kewajiban, menyesuaikan diri dengan perubahan aturan, dan memanfaatkan fasilitas yang ada agar tetap nyaman dalam menjalani masa pensiun. Dengan memahami prosedur resmi, mempersiapkan dokumen, dan mengikuti informasi resmi dari Taspen, pensiunan dapat menghindari banyak masalah dan memastikan haknya terpenuhi tanpa hambatan. Di sisi lain, pensiunan juga perlu memahami bahwa sistem pensiun di Indonesia terus berkembang, teknologi digital, prosedur administrasi yang semakin baik, dan jaringan pembayaran yang luas adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pensiunan tetap mendapatkan pelayanan yang cepat dan aman. Ini berarti pensiunan tidak perlu cemas atau terburu-buru mengikuti kabar tidak resmi, dengan sabar menunggu pengumuman resmi, sambil memastikan semua data dan dokumen lengkap, proses pencairan pensiun akan berjalan lancar. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, kesimpulannya adalah selalu cek informasi ke sumber resmi, pastikan data administrasi lengkap, pahami hak-hak Anda, dan jangan cepat percaya kabar yang belum diverifikasi. Rapel pensiun dan kenaikan gaji pokok adalah hak Anda, tetapi hak itu harus dijalankan melalui prosedur resmi. Agar aman dan sesuai hukum. Dengan cara ini, pensiunan dapat merencanakan masa depan dengan lebih tenang, menikmati hak yang sudah diperoleh, dan tetap merasa dihargai atas pengabdian panjang selama menjadi PNS TNI atau Polri. Bahkan, dengan memahami prosedur dan hak-hak ini, Bapak dan Ibu bisa berbagi informasi yang benar kepada keluarga atau rekan pensiunan lainnya. Hal ini sangat penting karena seringkali kabar tidak resmi menyebar cepat dan menimbulkan kebingungan. Dengan menjadi sumber informasi yang valid, pensiunan juga bisa membantu teman-temannya mendapatkan hak yang sah. Akhirnya, yang paling penting adalah kesabaran dan ketelitian. Tidak ada yang instan dalam proses pemerintahan, apalagi terkait uang negara seperti pensiun. Dengan persiapan matang dan informasi yang tepat, setiap pensiunan bisa menikmati masa pensiun dengan tenang tanpa stres, memikirkan kabar simpang siur yang belum tentu benar. Ingatlah bahwa hak Anda sah, dan dengan mengikuti prosedur resmi, hak itu akan terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.